Nah, sekarang kita bahas tentang makromolekul yang kedua, yaitu yang ketiga, yaitu lipid ya. Yang kedua kan udah tadi asam amino sama karbohidrat juga udah, sekarang yang lipid. Nah, lipid ini adalah salah satu golongan sel makromolekul yang penting banget untuk tubuh kita, gitu. Khususnya untuk membangun building block sel-sel gitu ya. Karena kan kita tahu ada namanya ini ya, membran sel yang tersusun dari suatu turunan lipid juga gitu. Nih contohnya kan udah belajar ya di materi biologi, mungkin kita sekarang tinjau dari sisi kimianya. Nah, lipid itu sebenarnya adalah seluruh ini ya, seluruh senyawa organik, golongan senyawa organik yang dia itu bersifat nonpolar dan juga dia rantainya biasanya panjang atau enggak dia punya rantai siklik yang banyak. Jadi dia bisa ada dua macam kayak gini, ada yang berupa siklik, ada juga yang berupa alifatik ya. Ini ada contoh-contoh molekul lipid. Yang pertama adalah golongan yang dia golongan yang bentuknya cincin, bisa seperti ini, misalnya contohnya prostaglandin, kortisol, ini hormon-hormon. Kemudian vitamin ya, vitamin A ini. Ada juga limonen gitu. Dan juga ada yang berupa lemak yang rantai panjang gitu. Ini karbonnya bisa 11, bisa 12, 16, 18, 20 juga ada gitu. Nah, ya ini ada berbagai macam bentuk lipid ya. Jadi lipid tuh nggak cuma yang rantai panjang aja, tapi dia juga ada yang berupa cincin-cincin kayak gini gitu. Nah, kita mulai dari yang paling dasar dulu, yaitu yang berupa asam lemak atau fatty acid. Nah, asam lemak ini adalah suatu asam karboksilat dengan rantai hidrokarbon yang panjang. Jadi ada banyak namanya ya. Nih, kita lihat ya. Ini yang pertama ada yang karbonnya 12 atau namanya adalah laurat. Atau kalau systematic name-nya adalah dodekanoat. Jadi 12 ya. Jadi dodekanoat di 12. Terus kalau misalnya karbonnya 14 namanya nama dagangnya adalah miristat acid atau asam miristat dan sistematiknya namanya tetradekanoat. Ada juga asam palmitat, ada asam stearat 18, ada asam arakidat. Nah, asam arakidat ini dia punya teman ya. Jadi ada dua kelasnya. Ada yang saturated atau karbonnya panjang dan tidak ada alken sama sekali. Ada yang unsaturated. Jadi unsaturated by hydrogen. Jadi saturated sama unsaturated itu berdasarkan ada berapa banyak hidrogennya. Kalau misalnya saturated berarti hidrogennya full. Kalau unsaturated berarti ada alkennya. Jadi ada minus beberapa hidrogen gitu. Nah, ada macam-macam ya. Kalau misalnya saturated yang 16 adalah palmitoleat. Kalau misalnya yang saturated palmitat gitu. Kalau 18 namanya oleat ya kalau unsaturated. Bisa kita lihat ya. Nih yang pertama adalah yang Z-nya. Terus habis itu ada juga linoleat dan linolenat. Ini ada dua macam ya. Yang linoleat ini adalah 9Z, 12Z. Sedangkan yang linolenat itu dia 9Z, 12Z, 15Z. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ya, ini beda ya. Jadi, linoleat itu kalau misalnya alkennya ada dua, linolenat itu alkennya ada tiga, gitu. Ada juga asam arakidonat. Arakidonat itu adalah dia punya alken yang double bondnya ada 4 gitu ya. Karbonnya 20, maaf. Nah, terus ada juga ini EPA, eikosa pentanoic acid. Itu dia double bondnya ada 5 gitu. Gitu aja ya. Terus kita bandingkan nih antara hidrokarbon atau asam lemak yang dia saturated dengan unsaturated, kita lihat melting point-nya. Kalau dia yang saturated, karena dia strukturnya adalah rantai hidrokarbon panjang, maka biasanya melting point-nya bergantung dari panjang rantainya. Makin banyak panjang rantainya, ya makin tinggi melting point-nya gitu. Tapi kalau misalnya dia unsaturated, dia kita lihat nih tren titik didihnya, titik lelehnya ya, maaf ya, titik leleh ya ini, bukan titik didih. Melting point titik leleh dari padat menjadi cair, kalau misalnya yang unsaturated itu, titik lelehnya itu cenderung lebih rendah dibandingkan yang saturated gitu. Jadi kalau misalnya kita punya minyak, apa bedanya minyak dan margarin dan mentega? Ya kita lihat dari strukturnya begini nih. Rata-rata kalau misalnya dia adalah suatu yang suhunya itu, maaf, fasanya itu liquid pada temperatur ruang, berarti kemungkinan besar dia adalah suatu asam lemak yang unsaturated gitu. Karena dia pada pada suhu ruang dia fasanya adalah liquid gitu ya. Ini melting point-nya nih ya. Ini asam arakidonaat dia melting point-nya -50 gitu ya.
Terus asam oleat, palmitoleat nih yang biasanya ada di minyak goreng, yang ada di kelapa sawit gitu, yang di rumah-rumah gitu dia mengandung ada asam oleat, palmitoleat, linoleat, linolenat gitu. Oke. Oke. Nah, terus kalau misalnya kita punya polyunsaturated fatty acid, dia punya lebih dari satu double bond. Kayak tadi ya. Contohnya ya, yang um, linoleat, linolenat tuh dia adalah polyunsaturated fatty acid. Jadi dia punya lebih dari satu double bond ya. Terus double bond pada asam lemak yang umumnya itu dia punya konfigurasinya itu cis, bukan trans ya. Dan biasanya double bond di suatu unsaturated fatty acid yang ada di alam itu, dia itu dipisahkan oleh satu methylene group. Jadi nggak langsung sebelahan langsung gitu, tapi dia akan terpisahkan satu methylene group kayak gini. Ada metylnya, baru alken lagi. Itu sini juga ini ada metylnya, baru alken lagi gitu ya. Oke. Nah, kita udah bicara tentang asam lemaknya, yaitu yang karboksilat tadi ya. Nah, kita juga berbicara selanjutnya tentang temannya si asam lemak, yaitu adalah triacylglycerol. Jadi, kalau misalnya kita punya triacylglycerol, dia tuh merupakan gabungan antara asam lemak atau yang karboksilat tadi yang panjang rantainya dengan gliserol gitu. Jadi, kita punya gliserol ya. Gliserol itu adalah uh, itu ya 3 OH-nya. Jadi um, sama kayak ini kalau misalnya diol tuh 2, kalau misalnya 3 itu triol atau namanya gliserol. Jadi CH2OH, CHOH, CH2OH. Nanti gliserol ini bereaksi dengan asam lemak membentuk suatu triacylglycerol, merupakan suatu lemak atau suatu minyak gitu ya. Nah, um, 3 gugus OH dari gliserol ini akan mengalami esterifikasi dengan suatu asam lemak tadi ya, membentuk triacylglycerol. Gitu. Ini adalah gambar bolanya dari suatu triacylglycerol atau lemak. Di sini ada oksigennya ya. Jadi ada gugus gliserol, ada 3 buah gugus asam lemak. Jadi terbentuklah suatu triacylglycerol gitu ya. 3 nih hasilnya ya, dan ada gliserolnya gitu. Terus biasanya kalau misalnya dia berupa triacylglycerol, dia tuh umumnya di suhu ruangan tuh bentuknya itu padatan atau semi padatan. Nah, tapi kalau misalnya dia triacylglycerolnya tuh punya double bond tadi yang misalnya unsaturated gitu, dia biasanya kita sebut sebagai minyak, dan dia tuh biasanya suhunya di fasenya di temperatur ruang itu adalah liquid. Terus kalau misalnya kita punya polyunsaturated oil yang tadi ya, yang ini ya, yang ada double bondnya, kita bisa mereduksinya menggunakan reaksi katalistik hidrogenasi. Jadi kita hidrogenasi pakai PT apapun lah boleh gitu. Dia bakal mengalami reduksi ya, jadi rantai lurus lagi gitu. Terus selain itu kita juga bisa melakukan oksidasi menggunakan oksigen teman-teman. Jadi kalau misalnya kita punya suatu minyak gitu ya, kita biarkan di udara terbuka, dia akan bereaksi dengan oksigen dan akan bisa membentuk suatu ini ya, suatu produk-produk yang macam-macam gitu. Dia bisa bentuk radikal gini. Dan produk-produk radikalnya misalnya jadi ini nih, akil hidroksperoksid gitu. Jadi jadi minyak tuh bisa teroksidasi juga. Oke, terus habis itu um, ada namanya fosfoasilgliserol. Fosfoasilgliserol ini adalah suatu um, makromolekul yang penting untuk membran sel. Membran sel siapa? Membran sel manusia, hewan, tumbuhan juga itu ada fosfoasilgliserolnya ya. Gimana bedanya sama triacylglycerol yang tadi kita pelajari? Kalau fosfoasilgliserol itu dia adalah punya ada suatu ester fosfatnya. Jadi ada yang berikatan dengan asam lemaknya itu ada 2. Lalu yang ketiga ini akan berikatan dengan suatu asam fosfat. Jadi membentuk suatu ester fosfat atau kita sebut sebagai phosphatidic acid ya. Gitu. Nah, ada banyak macam-macamnya fosfoasilgliserol, nggak cuma
yang tadi ya jadi membran sel itu. Tapi dia juga bisa membentuk senyawa-senyawa organik dalam tubuh yang penting lainnya. Ini yang banyak ya, ada cefalin, ada lecithin gitu. Jadi dia punya ester fosfat, terus habis itu dia berikatan lagi sama entah macam-macam, bisa amina primer, amina tersier, amina sekunder gitu ya. Tuh, nih. Ada fosfatidil etanolamin, fosfatidilkolin, ada fosfatidilserin, dan masih banyak lagi. Dan senyawa-senyawa yang merupakan turunan dari fosfoasilgliserol kita sebut sebagai senyawa-senyawa yang fosfolipid. Jadi ada fosfatnya gitu. Fosfoasilgliserol dari suatu membran itu dia bisa membentuk suatu lipid bilayer. Ya, makanya dia jadi membran sel. Tanaman, hewan, manusia gitu ya. Dia bisa jadi membran sel. Kenapa? Karena dia bisa bikin lipid bilayer. Kenapa bisa begitu? Karena kan kita tahu ya, fosfat itu dia sifatnya polar. Sedangkan kalau misalnya kita punya asam lemak, itu dia rantai panjangnya itu kan dia sangat-sangat tidak polar ya, dia non polar gitu kan. Jadi kita bisa membuat dua buah regio. Regio yang pertama adalah regio yang berisi ada fosfatnya ini yang bersifat polar, dan regio yang kedua ini adalah regio yang non polar gitu. Jadi dia bisa membentuk struktur dengan temannya lainnya, dengan fosfolipid lainnya untuk lipid bilayer ini yang kita pelajari di biologi gitu. Ini ada kepala yang polar, terus ada non polar fatty acid-nya. Terus kalau misalnya di tubuh manusia atau di hewan yang kenyataannya di alam gitu, selain fosfoasilgliserol juga ada molekul kolesterol yang membantu menstabilkan strukturnya juga gitu. Jadi nggak cuma fosfoasilgliserol aja, tapi ada kolesterol, ada juga protein membran dan lain-lain gitu ya. Oke, nah saturated fatty acid ini akan menurunkan fluiditas membran gitu karena dia bisa rapat ya, terkemas rapat. Makanya kita butuh kolesterol untuk membuat si membran sel itu lebih fleksibel gitu. Kalau misalnya dia berupa saturated fatty acid, lah dia bisa jadi kaku-kaku gitu ya. Jadi nggak bisa fleksibel. Padahal kan kita butuh struktur membran sel yang fleksibel gitu. Nah, kalau misalnya kita punya asam lemak yang unsaturated, dia akan punya opposite effect. Jadi dia akan meningkatkan fluiditas membrannya. Jadi bisa kayak gerak-gerak gitu, bisa apa ya, bisa lebih lentur lah, lebih fluid gitu ya istilahnya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan kelas lemak lainnya. Ada namanya sphingolipid. Apa itu sphingolipid? Sphingolipid itu dia merupakan gabungan dari suatu asam lemak dengan suatu sphingosine. Jadi menggantikan gliserol diganti sama sphingosine. Sphingosine itu apa ini? Jadi dia ada alkoholnya, ada aminanya, ada alkoholnya gitu. Dia juga ditemukan di membran sel juga ditemukan sphingolipid ini. Terus itu adalah suatu komponen lemak yang paling dominan di myelin sheaths. Tahu nggak? Kalau kita punya neuron ya, neuron saraf, dia kan punya gelendong myelin kan. Nah, itu dia mengandung sphingolipid ini gitu. Jadi sebenarnya lipid itu nggak semuanya buruk, dia juga penting ya, apalagi sphingosine ini gitu. Dia bisa membantu untuk menyusun dan juga jadi building blocks dari myelin sheath dari nerve fiber atau dari sel-sel itu ya, sel-sel saraf. Nih, ada dua macam sphingolipid yang paling umum. Ada sphingomyelin, yang ini ya. Ada ester fosfatnya juga, ini sphingomyelin. Ada glucocerebroside. Oh, namanya udah begini ya. Dia adalah ada gulanya nih gitu. Kayak ini contoh-contoh lemak, banyak banget ya lemak. Sel organik itu yang sel organik berupa makromolekul dalam tubuh itu banyak banget kelasnya. Dan punya fungsi masing-masing gitu. Lanjut. Contoh selanjutnya lemak lainnya ada namanya prostaglandin. Prostaglandin itu disintesis dari asam arakidonat yang tadi ya, yang bentuknya kayak melengkung gitu, dia punya double bondnya 4 sama 5 ya. Nah, dia itu responsible untuk regulating variety of psychological response. Jadi dia merupakan salah satu hormon ya, prostaglandin. Nah, kayak beginilah bentukannya ya. Cincin 5, habis itu di sini ada rantai karbon dan ada karboksilatnya gitu. Soal-soal olim tuh biasanya sering tuh sintesis prostaglandin gitu kayak gini. Dari mana ya, macam-macam ya, bisa kita mulai dari apa? Dari misalnya reaksinya kita mulai dari misalnya reaksi perisiklik atau dari Diels-Alder gitu, bisa juga kita buat reaksinya.
Terus atau misalnya kita buat dari suatu karbonil bisa juga. Gitu. Nah, ini ada kelas-kelas prostaglandin. Tadi kan dasarnya tuh begini. Dia bisa punya berbagai macam rantai samping. Dia punya kayak gini, ada alfa beta unsaturated karbonil. Ini juga alfa beta unsaturated karbonil nih. PGA, PGB, PGC, PGD. Ini PGE. PGE berarti dia nggak punya alken tapi dia punya alkohol ya di sini ya. Nih ada PGE 1, ada PGE 2 gitu. Ada PGF2N. Macam-macam lah namanya ya. Oke. Nah, ini gimana kita sintesis dari prostaglandin? Kita buat prostaglandin dari asam arakidonat tadi yang punya alken 4 ya. Double bondnya 4. Lalu dia mengalami reaksi siklooksigenase ya. Nah, terbentuklah suatu radikal proksi. Nih, radikal proksi ini bisa mengalami rearrangement ya karena kita punya suatu alken juga di situ. Dia bisa membentuk suatu produk seperti ini siklik 5. Kita tambahkan hidroproksida, nanti dia akan memutuskan ikatan OO-nya ini menjadi 2. Ada tromboksan dan ada prostasiklin gitu. Terus habis itu si molekul ini kita sebut sebagai PGH2. PGH2 ini bisa kita work up ya. Ini untuk memutuskan ikatan OO-nya ini menjadi prostaglandin atau PGE2. Gitu. Nah, ini sangat sangat ini ya, sangat medis ya. Nanti kalian akan berkenalan ada beberapa obat yang dia itu sifat-sifatnya adalah menghambat sintesis molekul-molekul tertentu dalam tubuh gitu. Contohnya obat aspirin. Obat aspirin ini akan menghambat sintesis prostaglandin gitu. Gimana cara dia menghambatnya? Nih kita lihat ya. Aspirin itu adalah suatu asam asetil. Ini ada asetil, terus ada salicylic acid. Itu belajar kan kemarin kita ya. Ini salicylic acid itu ada benzen, habis itu karboksilat dan OH. Tapi OH-nya ini disubstitusi sama gugus asetil gitu. Jadi namanya asetil salicylic acid. Jadi asam asetil salisilat itu adalah suatu aspirin, obat. Aspirin ini dia bisa bereaksi ya pada suatu enzim siklooksigenase dan menyebabkan enzim siklooksigenase yang berperan penting untuk sintesis arakidonat menjadi prostaglandin itu menjadi inaktif. Nih, awalnya yang dia aktif gini ya, menjadi tidak aktif. Kalau dia tidak aktif, ya nggak bisa mengkatalisis reaksi pembentukan prostaglandin gitu. Itu. Udah sih, itu aja. Jadi sebenarnya banyak sekali reaksi-reaksi dalam tubuh, reaksi-reaksi obat-obatan yang kalian konsumsi mungkin ya. Itu tuh dia ngaruh juga nih ke mekanisme-mekanisme ini. Gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya, kelas lemak lainnya, yaitu terpena. Terpena itu dia mengandung atom karbon dengan kelipatan 5. Ya, ingat-ingat ya, dia kelipatan 5. Dan dia itu dibuat dari gabungan antara 5 karbon isoprena. Apa tuh isoprena, apa tuh terpena gitu ya. Terus habis itu kita lihat ya, kalau misalnya kita punya terpena yang mengandung oksigen, bisa disebut terpenoid. Apa sih isoprena itu? Isoprena itu jadi kayak gini nih molekulnya. Kita punya 2 buah alken ya, tapi dimetilnya. Jadi kita punya butana, habis itu dia ada suatu metil di nomor 2 dan ada alken nomor 1 sama nomor 3-nya. Ini adalah isoprena. Tuh 2, 3, 4, 5. Ya. Dia punya kepala dan dia punya ekor. Dia ada tail, ada head dan juga tail. Headnya itu dekat sama metilnya, tailnya itu yang jauh dari metilnya. Kalau kita punya isoprena, maka dia bisa reaksi macam-macam. Bisa tail ketemu head kayak gini. Jadi tail yang ini ketemu sama head. Bisa bisa tail ketemu head kayak gini. Dan seterusnya ya. Jadi tail ketemu head kayak gini. Maka dari itu dia kalau misalnya mau polimerisasi, bentuknya tuh bakal kayak gini nih. Jadi 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Dan seterusnya gitu. Nah, ketemu dari head ketemu tail tadi itu nggak cuma membentuk rantai lurus, tapi dia juga bisa membentuk siklisasi. Head ketemu tail, tapi bentuknya siklisasi kayak gini. Jadi suatu karbon atau spermine oil. Nah ini. Dia adalah suatu monoterpen. Oke, ini klasifikasi dari terpen. Ada monoterpen, sesquiterpen tuh kok 15 ininya ya, atom karbonnya. Ada diterpen gitu. Ada sester terpen, ada triterpen, tetraterpen dan seterusnya. Oke. Jadi ini terpena tuh ya ini nih. Tersusun dari
2 unit isoprena gitu kan. Isoprena kan isinya 5 karbonnya. Nih, sesquiterpen berarti tersusun dari 3 buah isoprena ya. Diterpen berarti 4 buah isoprena gitu atau 2 buah monoterpen gitu. Oke. Nah, ada macam-macam ya kelasnya lah. Ada squalen, ada lain-lain lah. Ini kalau squalen itu dia adalah suatu triterpen yang merupakan prekursor dari molekul steroid gitu. Jadi squalen. Atau juga ada likopen. Ini adalah suatu beta karoten dan dia merupakan tetraterpen. Nih, terus sebagai karotenoid gitu. Nah, molekul turunan terpena ini khususnya yang tadi ya, suatu beta karoten ini, habis itu turunannya gitu ya, dia itu fungsinya tuh penting banget. Satu contoh fungsi pentingnya itu adalah, contohnya misalnya kita punya suatu vitamin A yang kita sebut sebagai retinol gitu kan. Retinol ini ketika dia mengalami oksidasi, dia bisa terjadi isomerisasi cis trans. Awalnya dia trans ya, ketika dia mengalami oksidasi, dia akan berubah menjadi yang cisnya gitu. Jadi 11Z retinal. Nah, 11Z retinal ini kalau dia bereaksi dengan opsin, maka jadinya akan ada dampaknya gitu. Kalau misalnya dia udah bereaksi sama opsin, akan menjadi suatu rodopsin. Ketika dia menjadi rodopsin, maka dia juga bisa lagi nih kalau misalnya dia ketemu sama cahaya, kan kita tahu ya bahwa cahaya itu bisa memungkinkan terjadinya suatu isomerisasi cis trans ya. Awalnya dia bentuknya ini adalah cis. Ketika terkena cahaya dia bahkan berubah menjadi trans gitu. Trans kayak ini. Dari rodopsin menjadi rodopsin yang teraktivasi gitu. Dan akhirnya balik lagi jadi 11E retinal. Ketika dia udah jadi 11E retinal, maka ikatan antara si ini ya retinal dengan si opsinnya ini akan putus. Ketika dia putus barulah kita bisa melihat nih, oke, di sini ada bisa mensensor lah. Jadi saraf-saraf sensori kita tuh bisa tahu, oke, di sini ada cahaya dengan panjang gelombang tertentu gitu. Ya keren ya. Ini gimana cara kita mendeteksi cahaya gitu. Reaksinya itu interkonversibel ya. Jadi kayak dari sini dari yang trans nanti balik jadi cis lagi, cisnya masuk ke opsinnya jadi rodopsin. Rodopsin akan terkena cahaya matahari jadi bentuknya balik lagi ke cis, nanti baru kita ya lepas gitu. Dan seterusnya. Oke. Lanjut. Nah, terpen itu juga bisa kita pakai dan kita sintesis dari suatu ini ya, dari isopentil fosfat, pirofosfat itu. Gimana nih cara bikinnya? Pakai Claisen condensation. Ini banyak banget sih mekanismenya, kan bisa lihat aja. Kita punya misalnya asetil-CoA tambah malonyl-CoA, ini kan kurang lebih sama kayak ester-esteran gitu kan. Dia mengalami kondensasi Claisen, jadi masuk nanti. Jadi suatu asetoasetil-CoA. Nah, asetoasetil-CoA ini bisa kita lakukan tambahkan lagi dengan suatu asetoasetil-CoA yang lain ya. Kemudian tambah 2O menjadi hidroksimetil butaril-CoA. Nanti dia bereaksi dengan NADPH redox ya ini ya. NADPH, NADPH itu reaksi redox. ATP itu juga redox tapi menambahkan gugus fosfat juga. Gitu. Terus dan seterusnya nanti jadi isopentenyl pirofosfat. Kayak gini. Oke, ya inilah reaksi-reaksi ini ya melibatkan ATP. ATP itu yang kita tahu ya ada adenosin trifosfat. Jadi ada adenosin dan juga ada 3 buah ester fosfat gitu. Kalau misalnya dia ADP jadi difosfat berarti ada 2 buah ester fosfat kayak gitu aja. Gampang ya. Nih ADP dia adenosin ada 2 buah ester fosfat gitu. Jadi namanya adenosin difosfat. Oke, ya ini reaksi-reaksi kan baca aja banyak sih contohnya. Ini contohnya biosintesis dari terpena gitu. Hmm. Ya, kalau misalnya kita mau bikin terpena yang dia mono ini ya, monoterpen gitu, bisa kayak ini mekanismenya. Dan seterusnya ini seksualen bisa pakai macam-macam gitu. Oke, setelah kita bahas tentang terpena, kita masuk ke kelas berikutnya, yaitu kelas steroid. Gitu. Steroid itu adalah suatu golongan lemak yang mengandung cincin tetrasiklik gitu. Jadi ada 4 cincin. Hormon-hormon di dalam tubuh itu banyak banget yang merupakan suatu steroid gitu ya. Misalnya estrogen, progesteron kan udah belajar belum? Harusnya udah belajar ya di biologi kan. Ada estrogen, progesteron, apalagi ya. Macam-macam lah. Itu dia adalah golongan steroid ini.
Hormon ini adalah suatu messenger kimia yang penting buat tubuh kita gitu. Ini dia rantai dasar dari steroid. Dia punya suatu cincin tetrasiklik kayak gini. Jadi ada A, B, C, D. Ini tetrasiklik ada 4 ya. Steroid ring system. Gitu. Nah, B, C, dan D itu cincinnya itu mengalami fusi trans ya. Jadi fungsinya itu trans kayak gini. Jadi CH3-nya trans dengan hidrogen. Trans juga gitu. Methyl group pada C10 dan C13 itu kita sebut sebagai angular methyl group. Oke, udah sih. Ini juga ini mungkin ya kalian tahu aja ya. Kalau misalnya dia strukturnya itu trans, kalau dia bentuknya cis, ya agak susah ya. Ini nggak bagus gitu konfigurasinya. Udah sih gitu. Kolesterol ini adalah suatu steroid ya. Karena dia suatu senyawa yang nonpolar sekali. Contoh-contoh steroid itu tadi ya, ada aldosteron, kortison, progesteron, estrogen yang on ini dia adalah suatu steroid. Biosintesisnya dimulai dari squalen tadi ya. Kita punya terpen yang panjang gitu. Nah, ini steroid juga bisa disintesis ya, ada stanozolol, dianabol, dan lain-lain. Wah, banyak. Oke, itu tentang lemak. Sampai sini ada pertanyaan?